Ya, kita lanjutkan lagi. Oke ya, tadi di lutut ya, ST35, 36, SP9, dan GB34. Ini di moksa juga ya, dan dibekam di posisi lokal. Kalau ada dibekam di lateral bagian patella itu bisa juga. Jadi depan, di medial, dan di bagian lateralnya. Dibekam juga ya. Kemudian kita lanjutkan ke sendi pundak. Banyak yang mengalami ya kasus-kasus kayak frozen shoulder ya. Ini sangat bagus untuk ditusuk di bagian LI15 dan SI14, Sanchiao, bukan SI Sanchiao ya, dan SI9. Tetapi jika ditusuk juga SI10 dan SI11 untuk bagian bahunya, karena ada masalah di di region skapula itu ya, karena skapulanya suka pegel juga, maka boleh juga slide persendian pundak slide pundak. Lanjut yang pundak. Nah, ini dia nih ya. Kalau dia mengalami ada gangguan di bahu dan di bagian skapula, itu juga ditusuk SI10 dan SI11-nya. Ya, seperti ini. Di bagian SI10, SI11, jika mengalami kekakuan atau pegal, bisa dengan totok ya, bisa ditotok juga atau dipijat di bagian lokal, lalu dibekam di bagian ini. Ini nyaman sekali kalau dibekam ya, dan ditotok. Tetapi jika masalah karena osteoartritis, hati-hati, ini tidak bisa dilakukan dengan penotokan. Soalnya tidak pengaruh sama sekali. Kenapa? Karena OA itu udah kerusakan tulang, ya, udah mengalami oli yang aus. Kalau aus oli kan mestinya diisi oli. Nah, dengan pemijatan itu khawatir akan mengalami kegerusan tulang, ya. Jadi bagusnya di akupunktur di lokal membantu simptom dan kausalnya juga. Membantu simptom artinya menghilangkan nyeri. Kalau dia ada defisiensi ya mesti ada herbalnya supaya pembentukan tulang kembali dan pembentukan sendi dan tulang. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, teman-teman gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, sudah paham ya? Ya, kita lanjutkan dengan kekakuan jari kaki. Dilihat ya di sini lihat. Posisinya sama dengan pasien. Gunakan paveng. Paveng ini untuk kondisi kaki yang kebal, kebas, terus baal, dan kondisi kaki yang keriting atau bengkok. Nah, ini langsung dimasukkan ya satu cun ke dalam. Ini contohnya bisa dilihat. Slide kekakuan jari kaki, paveng. Nah, ini. Ya, kelebihan Nah, ini. Kekakuan ya. Dimasukkan, ini sering aku terapi pasien dengan kekakuan kaki, baal dan kesemutan, ditusuk aja di sini ya. Ini membantu sekali untuk menghilangkan simptom dan membantu kausalnya. Jika seminggu 3 kali mah tuh kaki yang bengkok juga udah bisa bagus aja. Rutin aja kalau untuk emak yang udah tua gini. Kapan sembuhnya? Ya, sabar aja. Yang penting udah ada khasiatnya, udah agak nggak kaku lagi, udah lemes di kaki, tinggal bengkoknya dikit-dikit gitu ya, bisa kita coba. Ini penyakit orang udah umur, udah usia faktor U, jadi mesti kakinya mesti Mbak punya minimal sebulan 2 bulan. ada nih teman guru tapi dia lagi sibuk. Aku biasanya juga main bekam-bekaman sama teman yang suka ngelukis ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sini tuh yang dipakai jauh berapa Jun? 1 Jun Jun. dipakai, dimasukkan ke dalam. Berapa Untuk menit? kasus 15 menit ya? osteoartritis dan rheumatoid arthritis ya. Kalau misalnya ada asam urat juga bisa dipakai dengan dimoksa dan dibekam. Jadi diambil zat urinnya dengan dibekam ya. Nanti akan kelihatan tuh busa-busanya gitu loh.
Kalau hanya di akupuntur aja, kalau asam urat itu nggak membantu, paling hanya 50%. Tapi kalau dibantu dengan moksa dan bekam, itu asam uratnya juga akan keambil. Ya, kalau ada misalnya dia udah infeksi, dia ada nanahnya keluar. Kalau udah infeksi, ya biasanya kalau kaki udah kaku-kaku itu kan ada infeksinya. Itu nanahnya bisa keluar dengan apa namanya darah bekam. Itu yang Berarti dibekam di sela-sela jari, Sin. Yang titik-titik merah itu ya dibekam. Iya, Dan sebelah, ya diambil kopi yang paling kecil-kecil aja. Kopi yang iya. disesuaikan. Iya. Ada kopi yang agak bengkok ya. Yang sekarang kan ada tuh kopi bengkok dikit gitu ya. Itu bisa nempel, tapi kalau kopi zaman dulu ya susah nempel, dia nggak ada bengkoknya. Saya beli dengan Pak Nano tuh kopinya ada bengkok-bengkoknya, itu lumayan untuk yang kasus yang kena dekat tulang tuh bisa nempel. Sinse itu untuk orang-orang yang sakit gula itu kan bahaya juga ya kalau sering ditusuk jarum gitu, Sin. Itu ada alternatif lain nggak, Sinse? Siapa bilang bahaya? Kan Enggak, penyakit takutnya kalau ada luka, seratan nggak ada ada. ya. Nggak ada yang bahaya kalau di atas jarum, nggak ada. Karena kita sendiri harusnya punya persepsi yang beda sama mereka yang cuman katanya dengan apa jadi kabar angin, kabar burung, terus katanya itu jangan dipakai ya. Kita kalau sebagai tenaga terapis kita harus berusaha untuk memahami proses kesembuhan dari penyakit tersebut, bahwa penyakit diabetes itu semuanya cocok, mau di akupuntur, mau di moksa, semuanya cocok. Nah, kita malah justru kalau penyakit diabetes ini paling cocok justru dengan itu, dengan akupressure, dengan totok, dengan bekam. Ya, kalau kita kasih obat-obatan kimia itu malah dia mengalami satu proses apa ya namanya penurunan fungsi. Ya, seperti misalnya udah ada bengkak kayak gitu kan, banyak obat-obatan yang bikin tubuh jadi bengkak. Nah, itu kita harus yang hindari. Jadi yang aman itu justru dengan akupuntur ya untuk kasus diabetes. Diabetesnya bisa diturunkan, bahkan kasus-kasus bengkak juga di akupuntur langsung kempes. Oh gitu. Banyak Jadi kasus pasien saya ya jadi kita harus melihat sesuatu dengan kacamata yang komprehensif gitu. Ya, dulu saya juga punya pasien bengkak-bengkak waktu saya pertama kali dulu belajar akupuntur. Saya tusuk aja, bengkaknya kempes. Ya, kempes kata dia gitu. Iya ya kempes ya, saya malah gitu. Jadi kayak balon lah, ditusuk kempes gitu. Pikiran saya mana yang bengkak tusuk aja kempes. Betul kempes ya. Jadi jangan takut dengan apa ya, dengan sesuatu yang belum kita lakukan aja. Kita lihat hasilnya gitu ya. Juga jangan khawatir dengan kontraindikasi kalau jarum cuma 1 biji dan jarum tidak menimbulkan penyakit. Kalau tidak kena organ, selama masih di bagian tungkai mah nggak apa-apa. Kecuali kalau kita penusukannya dekat jantung, dekat paru-paru gitu, mungkin kita mesti hati-hati kemiringannya gitu ya, dekat perut gitu. Kalau terlalu kurus, kita mesti hati-hati dengan kemiringannya. Tapi kalau di organ, misalnya di bengkak, di bagian kaki tangan, tusuk aja nanti kempes. Kemarin bukan malam juga ada yang bengkak tangan, tusuk aja, kempes dia bilang gitu. itu Ya, Sinse maksudnya ya. ya. Diabetes kan kalau gula tinggi itu kalau suka ada luka, ada beberapa yang susah sembuh ya. Nah, itu kan kalau sering ditusuk gitu, waktu itu mamahnya teman saya ditusuk sama Sinse di kota atau di mana itu berapa kali akupuntur itu ada luka yang jadinya susah sembuh, jadi anaknya jadi kapok. Masa sih? Masa sih? Gini ya, kan ada luka diabetes ya. Kalau udah menimbulkan luka, ada gangren, berarti kan dia punya penyakit diabetes itu kronik ya. Dan harus diperbaiki bukan cuma melihat dengan ditusuk, tapi juga ada perbaikan dari organ dalamnya. Ginjalnya diperbaiki, limpanya diperbaiki gitu ya. Itu kalau defisiensi, tubuh kita kalau defisiensi kan ada harusnya dimasukkan.
bukan cuma jarum. Jarum itu sebetulnya bekerja untuk menyeimbangkan yin dan yang, qi dengan yin, qi yin yang itu diseimbangkan. Kalau udah defisien, keseimbangan juga pas. Saya Mau bingung. nanya, kalau pengapuran sama olinya nggak ada tuh berarti sama. Sebentar, Maksudnya? belum selesai ya. Jadi begini prosesnya gini. Begini prosesnya ya. Jarum itu hanya menyeimbangkan apa yang ada dalam tubuh kita. Satu ya. Kalau tubuh kita pas-pasan energinya ya segitu dapatnya. Nggak mungkin jarum itu bisa melimpahkan energi dari mana dapatnya. Kalau bukan dari yang ada dalam tubuh kita. Ya. Satu. Kalau ada defisiensi mungkin ada qing yang dimasukkan yaitu herbal. Herbal itulah untuk menutrisi tubuh supaya bisa lebih maksimal kerjanya, ya. Misalnya kita defisiensi darah, ya, anemia. Itu otomatis kita harus memasukkan tonik darah supaya, tapi kalau kita nggak memasukkan hanya di jarumnya cukup, cuman pas-pasan karena jarum itu hanya menyeimbangkan qi kita. Tubuh kita segitu-segitu aja dapatnya, hanya diseimbangkan, dilancarkan, energinya dilancarkan, tapi pas-pasan. Makanya dimasukkan nutrisi tambahan, ya, baik dari makanan, harus diubah pola makannya. Ada perubahan pola makan. Jangan sampai di jarum doang, tapi nggak ada saran-sarannya, sama aja bohong, ya. Capek sendiri akhirnya karena makanannya masih sama, perubahan pola hidupnya nggak ada, ya itu nggak ada perubahan sama sekali. Itu sama aja nggak ada di terapi, ya. Kita harus lebih tegas sama orang-orang yang hidupnya juga seenaknya karena mereka itu tidak paham makan apa yang dia makan padahal itu tidak boleh dimakan lagi, gitu ya. Jangan sampai menambah gula terus-terusan ketika dia udah menyebabkan gangren. Nanti gulanya makin tinggi, sedangkan dia punya organ limpa tuh udah lemah banget, nggak bisa mengubah, mentransformasikan gula, nggak bisa lagi. Sementara dia makannya seperti sama dengan yang dulu, terus perubahannya di mana? Nah itu ya. Jadi teman-teman, kita ini bukan cuma tukang tusuk, tukang bekam, bukan, tapi kita juga merubah kebiasaan si pasien tersebut. Kalau udah sakit nggak sama lagi dengan orang sehat, ya. Masa ketika kita dulu masih kecil kita bisa makan yang asam-asam kok sekarang perut nggak kuat, ya itu tandanya kita udah umur, ya. Jadi jangan dipaksa juga makan yang asam melulu, ya sakit, ya. Jadi ada keseimbangan tubuh kita yang harus kita lihat juga. Orang dengan banyak makan minyak juga udah nggak boleh, sedangkan dia udah nggak lari-larian, udah nggak olahraga, udah nggak ngapa-ngapain, cuma duduk-duduk doang. Terus makannya nggak berubah, itu nggak bisa, ya. Dia punya harus pola hidup yang ketika kecil dia masih lari-lari sana sini, ya. Itu kan limpahnya bagus, ya. Tapi ketika sudah tua mau lari jalan aja udah enggak, bagaimana mau lari, itu makanannya udah nggak sama lagi dengan masa dulu waktu remaja sama masih anak-anak, udah di stop makanan-makanan yang tinggi energi, ya nggak boleh, seperti gula kan tinggi energi, itu nggak boleh, contohnya nasi, terus apalagi tuh karbohidrat yang tinggi juga nggak boleh gitu, dan lemak-lemak yang tinggi nggak boleh, karena dia juga udah nggak ada aktivitas yang bisa seperti anak remaja yang bisa loncat sini gitu, dia nggak bisa seperti itu, makanan nggak boleh sama, ya. Itu kenapa nggak ada perubahan, kemungkinan saran-sarannya juga nggak ada, cuma tusuk doang, kadang-kadang ada orang cuma nusuk doang tapi nggak dikasih saran-saran, akhirnya yang si pasien nggak tahu apa-apa gitu dan nganggap ini kegagalan gitu. Ya, oke, ada pertanyaan lain? Ini Sin, yang kalau tadi yang di lutut olinya kurang, itu kan nggak boleh dipijit, berarti sama dengan pengeroposan tulang ya? Model. Iya, pengeroposan tulang atau osteoporosis ya. Itu kan kalsium dalam darah kan kurang sehingga tubuh itu ngambil dalam tulang gitu. Karena di dalam tulang itu banyak kalsium, jadi dia ngambil seperti autoimun, osteoporosis itu autoimun. Jadi dia ngambil sendiri tuh untuk proses metabolis ya. Untuk proses metabolis diambil kalsium. Kita misalnya makan nasi sama kerupuk doang, kan nggak ada tuh kalsium tuh.
1 hari mungkin kalsium masih ada lah, 2 hari terusnya makin lama kalsium dalam tubuh itu makin menipis sehingga metabolis kebutuhan kita akan kalsium 1 hari misalnya berapa kebutuhannya berapa 100 ya, tidak dipenuhi ya dia ngambil di tulang gitu. Jadi orang yang malnutrisi juga bisa menyebabkan osteoporosis. Itu harus diterapi dengan menambahkan energi yang dimasukkan zinc gitu dan perbaikan nutrisi ya, misal minum susu kambing, susu sapi gitu atau susu kedelai itu boleh juga diterapi. Jadi kita kasih saran-saran, ibu ini kan udah mengalami proses osteoporosis, tulangnya udah bengkok. Ini ibu ya, tolong minum susu apa aja, susu kedelai boleh setiap hari, susu kambing, susu sapi untuk menambah kalsium gitu. Jadi kita nggak capek terapi terus-terusan, sedangkan dia makanannya nggak dikasih tahu ya. Makannya cuma nasi sama ikan asin doang kan nggak ada kalsiumnya sedikit sekali ya, kayak gitu. Jadi mesti ada kayak kita kayak ini loh, kayak ahli gizi gimana sih ya? Kita kayak ahli gizi, ibu makannya apa aja dalam seminggu ini? Ditanya gitu. Nanti dia sebutin, saya makan ini. Nanti kita koreksi, oh Bu, yang ini boleh, ini enggak. Dan penambahan ini ya Bu ya, supaya cepat sembuh. Ya. Jadi kalau kerja kayak dokter, maaf ya, saya sih ini aja ya. Sakit apa? Osteoporosis. Tulis dalam 3 menit beres, ambil obat, udah selesai gitu. Dia nggak ada lagi saran-saran yang dikasih sama si ibu, si bapak, atau si nenek ini nggak dikasih. Cuma dikasih obat, udah pulang. Proses duduk di situ sama 3 menit kita nggak begitu. Kita nggak tega kan sama pasiennya begitu kan. Jadi kita tetap tulis saran-sarannya, terapinya. Makanya satu pasien itu bisa 1 jam. Beda sama dokter yang cuma 3 menit duduk beres gitu ya. Kita pasien 1 jam, 1,5 jam lama ya. Ada amalnya di situ ya. Ya, karena kita terapinya beda, kita terapi tradisional. Kita perbaikannya bukan simptom tapi kausal. Kalau dokter kan simptom doang. Apa yang bengkok pasti kasih obat nyeri, padahal bengkoknya masih bengkok. Dan dibilang bengkok ini permanen, padahal bisa benar lagi, bisa lempeng lagi. Cuman memang begitulah kalau obat. Ya obat tidak bisa melempengkan kaki, yang bisa melempengkan itu kita terapi. Ya, seperti itu. Tapi tidak kayak Harry Potter ya. Simsalabim langsung jadi lempeng, enggak. Butuh waktu sebulan, 2 bulan. Ya, kita kasih tahu pasien bahwa ini tidak cepat, kecuali mungkin masih bisa diatasi kalau misalnya dia sakitnya masih sedikit. Kalau sakitnya udah banyak, di sana sini kaki tulangnya udah bengkak-bengkok, ya susah. Kalau minta cepat nggak bisa, gitu ya. Ya lanjut. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau saya mau nanya gastritis, boleh, Sin? Jadi Lewat. udah kelewatan ya. Nggak, soalnya saya udah ketemu pasien. Oh, ya udah ya. Iya, ya sudah ya. Saya akhiri aja ya. Nanti ada pertanyaan berikutnya. Ini sudah jam 5 ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk kasus-kasus artritis ya. Ini emang kasus yang paling lama sembuhnya, tetapi bukan berarti tidak sembuh. Ya. Jadi bukan berarti tidak sembuh, paling lama sembuhnya iya. Jadi mesti telaten dan pasien kita kasih tahu ini pasien kalau kasus-kasus yang kayak gini nih lama. Tapi itu lebih baik dan penyembuhannya alami gitu ya. Itu aja ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum Sin, ada warahmatullahi sedikit info, Sin. wabarakatuh. Udah ya. Ada jam 5 Itu nanti enggak, saya terusin lagi ada kelas. Enggak, nanti di grup tolong dikasih contoh kasus ya, Sin. Contoh dikasih Iya. kasus video gitu. Ya, makasih. Oh, video